Baik, kita mulai market review kita hari ini ya. Hari ini apa ya? Indeks harga saham gabungan seperti hari Selasa kemarin lagi ya. Di area ini harusnya ada merupakan area yang cukup ini ya, cukup penting untuk si indeks harga saham gabungan. Kenapa dia dianggap penting di situ? Ya, pertama adalah teman-teman perhatikan ini. Ini kan kalau misalnya kita lihat dari bawah deh ya, dari bawah itu adalah struktur harganya. Ini dari sini, terus habis itu ya anggaplah di sini ya, di sini terus dia turun ke bawah, kemudian dia sempat naik ke atas, turun lagi, terus habis itu naik lagi. Nah, untuk dibilang dia patah trend dia harus tembus area ini kan. Berarti trennya akan patah. Ya kalau dia tembus. Nah, kalau dia artinya kalau selama dia belum tembus area tersebut, nah berarti trennya itu kelihatannya ya kalau dia nggak berubah menjadi sideways ya, berarti ya dia mungkin akan melanjutkan tren lagi. Ya, oke. Ya itu kurang lebih kalau teman-teman lihat strukturnya ya. Nah, tetapi kan kita udah bilang ya, 6.480 kalau dia break, teman-teman lebih baik udah tunggu aja di bawah. Ya, tunggu aja di bawah. Kalau lihat dari statistik yang ada, sebenarnya koreksi dari indeks di bulan Desember itu kita nggak tahu khawatir sih ya. Kenapa? Semakin dalam dia koreksi, secara statistik Desember itu ada namanya Santa Rally, ada window dressing, segala macam. Apakah akan terjadi tahun ini? Secara statistik kembali lagi ya, itu Desember hampir boleh dibilang 95% itu ditutup dengan hijau. Mau dia hijaunya 0,01% pun itu hijau dianggapnya kan, ya kan. Jadi oleh sebab itu kalau dia sampai turun ke bawah, buat saya itu menjadi sebuah berita gembira. Jadi itu bukanlah sesuatu yang mungkin kalau yang lain pada takut ya, tapi justru pada saat orang lain takut itu biasanya logika nggak jalan. Jadi dia akan membuang tuh semua barang-barang yang even itu sebenarnya barang itu masih bagus sekalipun ya, dia akan buang. Nah, pada saat mereka buang, itu kan jelas-jelas itu barang bagus kan, kenapa nggak kita pungut? Ya kan? Nah, yang kita lakukan dalam trading adalah beli sama mereka yang pesimis-pesimis seperti itu. Karena kita akan dapat harga diskon yang lumayan. Dibandingkan dengan kita mengejar saham-saham yang pada saat semua orang sedang optimis. Itu bisa jadi kita nyangkut di pucuk kan. Itu yang saya bilang shifting psikologi itu. Jadi teman-teman perhatikan itu ya. Nanti di dekat-dekat akhir sesi saya coba bocorkan ya sedikit mengenai katalis yang teman-teman mungkin bisa kumpulkan saham-saham untuk ngikutin tren 2022. Memang tren di 2022 itu kalau kita lihat sekarang memang tidak terlalu cerah-cerah banget ya. Kenapa? Karena di situ ada tapering ya, ancamannya cukup nyata ya. Tapering, begitu tapering selesai akan ada kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga artinya ada outflow yang mungkin akan terjadi dari pasar modal ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat peluang-peluang kita nih. Apakah market Indonesia ini masih cukup menarik nggak ya buat mereka agar outflow-nya itu sedikit yang keluar. Nanti kita lihat ya di ujung-ujung ya. Ini buat dan kemungkinan besar saya tidak akan share ini jadi mungkin kita akan potong di ujungnya ya karena memang juga belum kelar-kelar banget. Jadi apa itu nanti di ujung lah ya kita akan share ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Orang-orang kan bertanya-tanya, ini rebounds bukannya? Ini rebounds bukan ya? Nah, kalau lihat dari teknikalnya, dia sebenarnya hanya menguji area ini. Ini udah kedua kali ya dia uji ya. Waktu hari Selasa kemarin dia uji, ya dia turun sampai ke sana, terus habis itu ada pantulan, kemudian dia sekarang uji lagi, terus mantul lagi ke atas kan. Besok itu hari Jumat, teman-teman ya. Besok itu hari Jumat, jadi kemungkinan besar hari ini udah cukup banyak yang naik ya, terutama untuk saham batu bara ya. Kayak kalau yang kita rekomendasikan PTBA sama Adaro ya. Itu udah sesuai teknikalnya lah ya. Dia masih naik. Kemudian teman-teman lihat yang dua bank yang kemarin kita rekomendasi itu adalah BBRI dan BBNI ya. Ini juga rebound secara teknikalnya itu dia rebound memang dari situ. Kemudian BBNI juga sama. Nah, apakah dia akan melanjutkan tren? Terus kita udah boleh masuk apa belum? Ini kita belum bilang masuk atau belum ya. Tetapi ini maksudnya adalah dia rebound, iya dia sesuai dengan teknikalnya, masih dalam pattern yang seperti yang kita mau. Kita kan ikut pada saat dia break ya, break atas.
ya baru kita ini confirm untuk kita ikut. Tetapi ini dua saham ini kelihatannya akan menjadi saham yang akan dipakai untuk window dressing. BBRI dan BBNI. Secara fundamental juga BBRI hari ini itu kan beda dengan BBRI tahun lalu. Tahun lalu itu kan belum ada PNM dan Pegadaian yang bergabung di situ. Belum kita ngomongin soal BRIS yang sekarang udah jadi bank syariah terbesar di Indonesia. Belum lagi kita ngomong Bank Raya sekarang ya. Bank Raya itu adalah bank BRI Agro yang sekarang kodenya tetap Agro ya. Itu adalah anak-anaknya si BBRI. Jadi BBRI sekarang itu udah kita bilang apa ya? Sudah seperti wujudnya udah kayak raksasa ya. Jadi harganya nggak mungkin dihargai seperti harga tahun lalu atau mungkin 2 tahun yang lalu ya, sebelum PNM dan Pegadaian masuk ke situ. Jadi ini akan menjadi target untuk window dressing. Jadi BBNI dan BBRI teman-teman bisa perhatikan lah ya. Dan untuk BBRI sendiri teman-teman, kalau misalnya saya boleh sarankan ya, teman-teman masih bisa keep ya, tergantung seberapa kuat ya teman-teman keepnya ya. Karena ini ya kita lihat ke depannya memang ya tadi yang saya bilang, kondisi saat ini untuk BBRI itu beda dengan fundamental dia waktu mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu sebelum ada penggabungan PNM dan Pegadaian. Bahkan sebelum ada namanya right issue. Ya, waktu right issue kan dia dapat dana cukup besar ya. Di situ pasti akan bisa jadi dananya masih jumbo nih, cash flow-nya itu masih jumbo banget ya. Untuk mereka berkembang itu akan cukup besar ya. Itu yang kita lihat ya. Sedangkan kalau yang misalnya kayak Adaro, kayak PTBA, ini kan masih akan lanjut ya. Ini tinggal tutup aja gap ini kan tinggal dikit lagi ya, tutup ya. Target kita kan kalau dia bisa break 2000 ya tetap kita ikut aja ke atas, karena dari dari harga minyak juga udah harga batu bara juga udah cukup naik ya. Ini kayak PTBA juga dia udah break, tetapi memang udah kena resisten. Jadi kita tinggal menunggu besok nih. Besok kalau dia break lagi ya kita tinggal ambil ya. Ya ini ingat ya, ini breakout ya. Breakoutnya kita tinggal menunggu satu candle ke depan ya, satu candle ke depan. Ya kalau misalnya dia ditutup dengan hijau, situ teman-teman masuk ya, oke. Kalau enggak, mungkin dia akan pullback dulu seperti Adaro. Adaro kan dia sempat setelah breakout dia akan pullback nih, contoh ya teman-teman ya. Teman bisa lihat di sini, ini kan kalau Adaro itu dia setelah dia breakout dia sempat pullback dulu baru lanjut ya. Nah, ini kayak gitu-gitu. Jadi kelihatannya PTBA mungkin juga akan seperti itu. Kalau teman-teman lihat satu lagi bagaimana, pasti akan tanya ya mengenai Harum. Harum itu kemarin saya udah bilang ke teman-teman ya, buat teman-teman yang konservatif, yang tidak terlalu kuat jantungnya, jangan ikut ini karena ini nggak terlalu liquid, walaupun ya dia udah sempat naik hampir 100% ya. Ikutlah yang Adaro, kalau nggak ikutlah yang si Harum. Doit juga sebenarnya udah cukup tinggi ya, Doit udah naik, terus habis itu satunya lagi Indi juga udah ya. Nah kalau yang Harum karena dia nggak terlalu liquid, jadi otomatis pergerakannya akan sangat kenceng ya. Jadi turun naiknya juga akan cukup besar gitu loh. Jadi kalau teman-teman tidak gimana ya, tangannya masih agak-agak lemah ya, bukan strong hand ya, lebih baik jangan ikut yang ini. Ikutlah yang agak liquidnya lotnya agak gede ya, kayak misalnya Adaro ya, atau misalnya kayak PTBA kayak gitulah ya. Ya itu yang teman-teman ikutin karena lot size-nya lebih gede, terus habis itu fluktuasinya nggak terlalu kenceng-kenceng banget. Oke. Nah habis itu teman-teman juga bisa lihat kalau misalnya beberapa saham yang kita rekomendasi waktu hari Selasa atau hari Sabtu di market update kemarin itu kayak Trio Metal ya. Trio Metal juga hari ini udah mulai bergerak ya. Tetapi teman-teman ya, mungkin yang Trio Metal ini teman-teman sebenarnya bisa pakai untuk window dressing, termasuk ngikutin sampai ke Januari efek. Kenapa? Karena dari Antam sama Inco sendiri itu kan di dalamnya ada nikel ya. Dalamnya ada nikel dan kita tahu ya tren 2020 itu 2020-2023 itu nikel itu adalah sesuatu yang pasti akan dicari.
nikel ya. Makanya kenapa Harum itu terus di pricing in ya. Karena di 2023 Harum itu akan berubah ya, transformasi dari sebagian besar batu bara menjadi sebagian besar pendapatannya akan didapat dari nikel ya. Oke. Nah, itu yang teman-teman mungkin yang sekarang yang masih ada di level-level bawah ya, masih konsolidasi. Ini adalah Antam, sama yang satunya lagi adalah Inco ya, Antam dan Inco ya. Jadi teman-teman, ini adalah saham-saham yang teman-teman bisa bawa untuk window dressing. Oke. Ya, sebelumnya ada pertanyaan sebenarnya, window dressing ini apa sih? Ya, kalau saya boleh katakan seperti inilah gampangnya ya. Window dressing itu cuman adalah sebuah action ya, sebuah aksi yang dilakukan oleh fund manager atau manajer-manajer investasi yang punya reksadana untuk mempoles ini reksadananya. Jadi return-nya itu kelihatan kayak bagus banget ya. Jadi biasanya prakteknya kurang lebih seperti inilah prakteknya ya. Dia misalnya udah menjelang kuartal keempat, berarti ini kan kuartal keempat ini udah jalan sih ya. Nah, biasanya menjelang kuartal keempat sebelum ada laporan ya, laporan ini kuartal ini gimana perolehan reksadananya. Nah, mereka akan mulai membuang tuh saham-saham yang di dalam portofolio mereka itu jelek. Ya, ini mereka akan buang, terus habis itu mereka akan, yang uang habis buangan itu ya, mereka akan masuk ke dalam saham-saham yang punya potensi untuk pergerakan di Desember ya, mungkin di November udah cukup jelek-jeleknya, mereka ambil di situ, kemudian mereka poles di Desember. Nah, itulah window dressing. Ya, sehingga nanti laporan di akhir tahun ya, laporan perolehan reksadananya itu akan kelihatan, oh lebih bagus ya, oh lagi bagus-bagusnya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu akhirnya kenapa ada namanya window dressing. Ya. Oke. Jadi window dressing itu bukan teman-teman incar yang incar ya di sahamnya. Jadi yang kita lihat tuh ya beberapa saham yang memiliki peluang untuk naik cukup besar itu ya, kayak misalnya tadi ya kita bisa lihat ya secara teknikal yang kita lihat itu adalah BBRI, BBNI. Kemudian ada lagi kayak misalnya peluang untuk di saham batubara itu kan masih cukup ini ya. Setelah dia koreksi ya, kita lihat dari saham dari batubaranya sendiri, harga batubaranya sendiri sudah mulai mengalami kenaikan. Jadi mulai ada bergerak lagi nih, ya ada pergerakan lagi, walaupun ya kita lihat ya kalau misalnya kondisi kayak gini ya dia mungkin masih ya selama masih manut terus masih bergerak sesuai ya, dan dengan harga segini aja nih 157 itu sebenarnya saham-saham batubara itu udah untungnya HPP, harga pokok produksi dari batubaranya sendiri ya untuk perusahaan batubara Indonesia ya itu sekitar 60 sampai 80 ya, yang saya tahu itu mungkin sekitar 80 lah ya maksimalnya ya. Nah, kalau harga pokoknya itu di 80 US dollar per metric ton ya, dengan harga segini 157, dan apalagi kalau dia stabil di situ ya, itu kan berarti ada peningkatan harga 2 kali lipat dari harga pokok produksi kan. Jadi buat perusahaan batubara ini udah oke banget kan. Apalagi kalau dia bisa balik lagi ke 200, itu lebih oke lagi kan. Ya kan? Nah, jadi teman-teman melihat ya, tren batu bara untuk sampai ke 2022 kelihatannya masih akan cukup stabil. Apalagi forecast-nya ya, forecast yang ada untuk saham-saham untuk batu bara, harga batu bara sendiri ya itu masih cukup ini agak ini. Ya masih cukup bisa berada di atas sekitar 100 sampai 200. Jadi antara range itulah ya, mereka akan ada di sekitar itu. Oke, ini untuk batubara. Kita balik lagi ya. Jadi kalau komposit, teman-teman nggak usah takut. Kalau seandainya dia pun bergerak turun, secara statistik Desember itu pasti akan ditutup hijau. Ini buktinya November itu kan memang ada peluang ditutup merah kan, kalau kita lihat di monthly-nya deh. Ini chartnya masih kelihatan ya teman-teman ya. Ya, teman-teman lihat di monthly-nya. Ya, ini aja teman-teman lihat ya. Di candle ini kan candle November kan, ditutup merah loh. Ditutup merahnya itu cuman butuh berapa candle untuk ditutup merah.
Hanya butuh 1, 2, 3 candle. Itu langsung merah. Statistiknya akhirnya kita masukin di bulan November itu statistiknya apa? Perolehan di November itu adalah merah. Ya, nah demikian juga dengan Desember. Ya, karena data Desember yang kita kumpulkan itu dari tahun 90-an ya. Data Desember itu kita kumpulkan dari 90-an. Secara statistik itu menunjukkan cuman ada 1 tahun, yaitu tahun 2000 Desember ditutup merah. Sisanya semua hijau. Jadi kalaupun ya, ini spekulasi ya, ini baru kita ngomong spekulasi. Seandainya dia tembus terus habis itu masuk ke sini ya sampai ke 6.200 ya. Untuk membuat Desember itu hijau gimana? Tinggal dia naikin sampai ke sini. Ya, kurang lebih sinilah. Ya, dia naikin sampai ke sini. Itu udah hijau, walaupun dia ditutup dengan, mungkin dibandingkan dengan awal Desember itu kan berarti dia dibuka di sekitar 6.595. Berarti kalau dia ditutup dengan 6.600 aja, itu udah hijau. Ya, udah hijau walaupun itu cuma 0, sekian. Tapi itu ditutup hijau. Jadi statistik itu menunjukkan seperti itu. Jadi bukan berarti dia harus berada di zona hijau terus gitu ya sepanjang bulan. Enggak. Kita lihat sendiri di Desember ya. Ini kan hijau nih. Wah, kayaknya ditutup hijau nih November kan. Ternyata cuma dibutuhkan beberapa candle tok untuk menjadikan dia hijau. Untuk menjadikan dia merah. Nah, demikian juga bisa jadi Desember ya dia cuma bergerak sideways di sini ya, nanti akhirnya ditutup hijau kan. Atau kalau dia jebol di sini bisa jadi dia bergerak cukup naik ya, kayak V-shape recovery gitu ya, V-shape gitu ya. Nah, begitu aja udah, dia nanti akan hijau. Market bagaimana ya? Kita itu udah urusan market ya, kita udah nggak bisa ngomong apa-apa, kita tinggal ikutin doang. Nah, karena pergerakan dari indeks cenderungnya seperti itu, ini skenario-nya kita kan. Jadi kita tinggal apa? Tinggal lihat saja saham-saham yang kita pilih teknikalnya seperti apa. Kalau teknikalnya confirm dengan yang kita mau, contoh misalnya kayak kita bahas yang ini dulu ya. Contoh misalnya kayak BBNI. BBNI kan kita mau tunggu dia apa? Tunggu konfirmasi dia break kan. Di daerah berapa ini? 7.175 sampai 7.275. Anggaplah 7.200 sampai 7.300 lah. Begitu dia break itu, kita baru mau ikut. Itu konfirmasi kita. Ya kan? Gitu. Ya, jadi kalau dia masih di sini, ini kan kalau lihat dari ini kan ini cukup memberikan kepada kita konfirmasi loh dia ngikutin tren ini. Bisa nggak nanti hari Jumat dia naik lagi? Ya, bisa juga kan kalau misalnya nanti dia udah menyentuh atas, dia turun lagi. Bisa jadi kan? Maka dari itu kita mau confirm dulu dia breakout, ya dia breakout. Nah, baru kita masuk. Karena apa? Marketnya sedang seperti itu. Kecuali kalau marketnya lagi bagus-bagus ya kita berani spekulasi di bawah sini. Ya kan jadi agresif kan? Tetapi kalau marketnya seperti itu, saran saya kan kita lebih baik konservatif saja. Jadi tunggu aja konfirmasi BBNI break di sana. Kemudian BBRI juga sama kan? Tunggu aja dia breakout. Jadi ini area-area yang udah tinggal kita tunggu aja di situ 4.300 BRI. Ya, jadi kalau teman-teman mau ikutin window dressing, ya ini mungkin yang pergerakan yang cuman mungkin seminggu atau berapa hari gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, ini mungkin yang bisa saya update untuk kompositnya ya. Ya, kalau lihat dari ini ada peluang besok itu masih dia akan ada peluang dia akan koreksi. Tetapi dia selama dia masih di atas 6.480 ya, indeks harga saham gabungan ada peluang untuk konsolidasi di atas. Jadi antara jarak ini ya 6.700 sekian sampai ke 6.500 ini. Tapi kalau dia bisa dia break 6.480, ada peluang dia ke ini, ke 6.200 dulu ya. Walaupun dia ke bawahnya juga ada peluang. Tapi minimal kita lihat ya, setelah dia break ini 6.480 ada peluang sampai ke 6.200. Ya, ini peluangnya loh ya. Nah, oleh sebab itu kita tinggal fokus pada saat market sedang merah-merahnya, bagaimana dengan saham pilihan kita. Kalau dia defense, kalau dia bertahan, itu tanda ada kekuatan di situ.
Ya, nah itu harusnya kita menjadi semakin mantap untuk bisa masuk kalau saat market mulai rebound, ya. Oke, itu aja sih review saya. Jadi nanti kita lihat ini deh. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan teman-teman apa yang mau ditanyakan silakan ya, Pak. Eh apa ini? Oke, kita mulai dengan BPTN ya. BPTN kayak gimana ya? Oke, kalau BPTN saya masih menyarankan teman-teman hold aja, jangan masuk dulu ya. Ini tunggu dia balik dulu. Kalau ini kan sekarang dalam kondisi dia sudah breakdown dari atas, ini tinggal turun ke bawah. Jadi ini kondisi hold aja, jadi jangan masuk dulu ya di situ. Habis itu kita lihat Aisyah, Aisyah seperti apa? Oh, Aisyah udah mulai rebound sih di 200. Ya, karena kondisi market seperti ini, kalau teman-teman mungkin udah sempat stop loss di ISA ya, lebih baik tunggu dia break aja. Breakout ya, breakout jadilah konservatif ya. Breakout baru masuk, oke? Breakout baru masuk untuk ISA. Terus habis itu S. Oh, S ya. S ini kayaknya saya udah ngomong juga di hari Selasa kemarin ya, karena dia kena sentimennya PPKM. PPKM sekarang kan level 2. Nanti di tanggal berapa ya, sebelum Natal ya, tanggal 20 mulai kalau nggak salah ya, itu PPKM level 4. Jadi otomatis pasti akan kena sekali retail-retail itu, apa namanya, Mapi lah, S lah, terus Era lah, satu lagi apa, Ramayana lah, itu pasti akan kena. Ya, jadi ini kita hindari dulu untuk retail-retail. Walaupun kayak Mapi ya, mungkin agak menggoda ya. Kenapa? Karena dia ada di sekitar support ya, ada di sekitar support. Nah, terus habis itu untuk friends ya, teman-teman tunggu dulu ya. Tunggu dulu untuk masuknya sampai dia punya ini konfirmasi ya, konfirmasi dia mau jadi apa enggak. Ya, dia ini jadi apa enggak? Kalau dia jadi ya berarti teman-teman jangan masuk dulu. Ya, tunggu dia gocap aja, tunggu dia di 50. Karena kalau ini dia jadi, ini kan break ke bawah kan dari 80 berapa, dari 70 break ke bawah ya paling tinggal di 50 aja, itu udah strong support ya, nggak mungkin turun lagi ya. Jadi friends lebih baik tunggu di situ. Mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan bakalan ada ini ya. Kita tinggal lihat ya mergernya berhasil apa enggak dengan bukan ya, merger dengan si Excel. Terus habis itu nanti yang data center bagaimana kelanjutannya. Karena kan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law segala macam itu kan agak mengganggu pergerakannya SWF juga kan ya. Nah, Dubai kan masuk dari SWF. Ya, jadi ini yang hal-hal yang kita masih tunggu, oke? Jadi sekali lagi ya, fokus di saham-saham yang teknikalnya konfirmasi aja. Karena indeksnya seperti itu. Oke? Terus habis itu ITMG, hold atau sell. Kalau lihat dari sini, ini kemungkinan besar memang dia udah mentok ya. Jadi tinggal lihat besok dia bisa break nggak. Kalau dia tidak bisa break, kemungkinan besar dia akan balik ya, dia akan balik. Jadi kalau teman-teman yang mungkin udah punya barang, cuma mau swing doang segala macam ya, lihat sorenya atau mungkin di sesi 2-nya dia seperti apa. Karena ini kompak loh ya, semua saham-saham batubara itu naik. Semua saham batubara naik, oke? Karena ada kekompakan itu, berarti kan harusnya ada sebuah konfirmasi kalau ada sesuatu yang mungkin akan terjadi pada saham-saham batubara ini. Mungkin ada sentimen atau katalis untuk saham untuk yang komoditas ini ya. Jadi teman-teman, saya menyarankan apa namanya, kayak Adaro. Saya kebetulan ambil Adaro ya. Kalau kayak Adaro, saya masih hold ya sampai dia tutup gap. Ya, ini kebetulan juga sebenarnya ada beberapa gap untuk ITMG. Ya. Nah, tinggal kita lihat aja besok ya. Besok kalau dia cuma koreksi pullback kecil-kecilan doang ya, maksudnya di sesi 2-nya balik ke hijau ya. Berarti kita tetap hold untuk saham-saham batubara. Nah, perhatikan juga ya, teman-teman, pada saat masuk ke dalam saham, ke dalam semua posisi harus ada trading plan. Jadi nggak perlu harus tanya, besok saya sell atau besok saya hold. Ya, kalau udah masuk situ berarti stop loss kita di mana. Kalau dia udah jalan, trailing stop kita di mana. Ya. Jadi itu harus dicamkan dulu ya. Jangan masuk cuman gara-gara katanya ini terus habis itu bingung sendiri ya. Kayak sekarang nih, gua hold apa enggak? Memang kalau secara
technical memang dia udah di plafon ya. Jadi besok ya kalau udah plafon gitu kemungkinan ada koreksi kan. Nah, koreksinya itu ya teman-teman harus lihat juga gambaran besarnya sama trading plan-nya seperti apa. Beberapa hari Telkom turun dengan volume yang sangat besar. Apa ini ciri-ciri harus exit Telkom itu? Telkom ya. Telkom turun dengan volume besar. Ini ya, volume gede ini ya. Volume gede. Ini selama dia masih trennya itu masih bagus kok, Pak. Ya, trennya masih bagus. Memang ya di atas-atas itu candle-candlenya udah mulai kecil-kecil. Kalau udah seperti ini ya, saya nggak tahu Pak Darwin ini trading di Telkom ini apa nih, swing atau memang ikut dia punya trend atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya ikut trendnya ya ini MA20 kan di bawah situ. Berarti kan kalau dia koreksi masih ada peluang sampai ke situ. Saya nggak tahu dia Pak Darwin masuk dari mana ya. Kalau masuk di daerah-daerah sini ya, berarti ini pergerakannya sudah berapa persen ya? Ini harusnya udah kena trailing stop ya. Ini harusnya udah ada trailing stopnya. Pakai aja EMA 10 kalau misalnya cuman untuk jangka pendek doang, untuk antisipasi kalau dia akan balik lagi gitu ya. Pakai aja EMA 10. Ini sebenarnya udah 8% ya. 8%. 5% ya. Ya ini bicara mengenai Telkom ya. Tapi Telkom ini pasti akan jadi salah satu portofolio yang akan di-keep untuk window dressing ya. Gitu ya, nggak mungkin langsung dijual begitu saja sih. Oke, Tekim INKP ini udah pernah kita bahas kemarin ya. Tekim INKP karena dia udah break, ini berapa ya? Kalau ngukur pattern ini kan dari sini sampai sini ya kalau tidak salah ya. Karena saya tidak memakai pattern ini sih. Ya ini, nah ya jadi ada peluang dia sampai ke sekitar 7.100-an. Termasuk INKP juga sama. Ya nih. Nah INKP kita lihat ya. Ya dia balik ke sekitar supportnya itu lagi ya. Nah ini adalah target dia turun ya, sekitar 7.000 juga. 6.975 ya itu INKP. Oke, nah iya. TWR sebenarnya kita udah boleh kalau agresif ya, kalau market bagus-bagusnya ya. Sebenarnya saya mau entry ya. Cuma karena marketnya begitu, kita tunggu breakout aja. Ini juga udah nggak tahu jauh ya. 1205 dia breakout. Ini kan posisinya masalahnya adalah dia turun terus habis itu dia best di situ. Nah, best ini kan kita nggak tahu dia mau bestnya untuk turun ke bawah atau untuk naik. Jadi tunggu dia breakout dulu karena marketnya seperti itu sekarang. Kondisi ini sebenarnya bagus ya. Saya cukup seneng ya kalau marketnya lagi bagus udah pasti saya masuk. Tetapi kan masalahnya adalah karena marketnya kita belum tahu ya dia mau konsolidasi atau dia mau lanjut turun ya. Kalau dia lanjut turun kan ini pasti akan keseret ini. Karena tower itu bobotnya cukup besar ya ke indeks kan. Jadi kita mau tunggu benar-benar dia breakout dulu atau dia mau turun ke bawah. Ya ini kan kayak bearish flag kan. Ya, flag yang untuk continuation turun ke bawah. Jadi makanya kita mau confirm dulu dia udah selesai atau dia belum selesai terus akan turun lagi. Oke, itu untuk TWR. Nah, IPCC ya sebenarnya ini saham ini saya tidak mau terlalu membahas ini terlalu jauh ya, tapi IPCC dia bertahan saat indeks sedang gonjang-ganjing seperti apapun. Betul ya? Ya, betul kan? Ya, kalau sekali lagi kalau market lagi bagus, saya pasti masuk. Tetapi kalau marketnya seperti itu, berarti saya akan tunggu dia konfirmasi dulu. Berarti break ke atas atau dia break pullback, nah, kita masuk. Ya, jadi break pullback masuk. Ini masuk ya, teman-teman ya tinggal konfirmasi kalau dia pullback, kita bisa masuk lagi. Ya, karena market seperti itu kita nggak bisa agresif. Masuk sih ya enak banget. Ini kan sebenarnya posisi di bawah kan. Ya, tapi saya nggak mau bicara terlalu banyak untuk yang saham ini, oke? Biar itu ya, teman-teman tinggal ikutin aja. Buka gimana? Buka ya, kemarin itu kan udah breakdown dari
support yang pernah tercipta. Jadi ini breakdown, terus habis itu doji. Gimana? Saya nggak terlalu peduli ya Pak ya. Maksudnya dia doji di sini ya. Karena apa? Belum ada konfirmasi buat kita. Di bawahnya itu gini. Ini kalau di atas kan all time high kan. Ini all time low masalahnya. Ya all time low bisa nggak? Kalau high itu sky, kalau low itu jadi apa ya? Bisa nggak low itu jadi no limit juga? Karena kita nggak tahu secara teknikal dia akan turun sampai kemana. Nggak ada teknikalnya masalahnya. Dia baru ada sampai ke sini doang. Kemarin memang udah ada support-supportnya. Ya, dia break. Nah, dia break udah. Berarti kan kita lebih nggak bisa masuk lagi kan ke sini. Gitu ya. Walaupun dia volume gede, tapi teknikalnya kita nggak bisa konfirmasi. Gitu. Kita nggak bisa konfirmasi teknikalnya. Mau pakai apa di sini? Ya, buat konfirmasi dia. Itu yang jadi masalah buat kita. Jadi otomatis ya, tetap bukan jadi pilihan kita. Ya. Habis itu raja, kita lihat raja ya. Nah, raja ini kemarin kan udah ada laporan soal laporan keuangan Q3-nya itu kan udah kinclong kan, ya. Nah, ini tinggal menunggu dia punya itu aja. Saya pikir ya kita tunggu dia selesai aja ya. Ini kalau lihat dari atas kita ambil aja misalnya candle inilah ya. Nah, tunggu dia break aja ke atas baru kita ikut lagi. Oke. Nah, kondisi kayak gini sekali lagi kita lebih baik konservatif saja. Oke. Terus habis itu ini saham satunya lagi kita bahas di hari Sabtu aja ya, saham yang satu lagi ya. Oke, Medco, SMRA, Crash main. Oke. Ya, Medco mungkin kita masih belum kali ya, tetapi teman-teman bisa perhatikan saham ini sih sebenarnya. Ya, ini kurang lebih supportnya, kalau dia tembus ya dia akan lanjut ya. Tapi teman-teman juga bisa perhatikan saham ini. Tapi untuk tahun depan bukan tahun ini. Ya, ini nanti di ujung ya. Di ujung kita beberin sedikit ya mengenai katalis untuk teman-teman perhatikan ya saham-saham yang bisa teman-teman incar di tahun 2022 ya. Kita lihat saham-sahamnya. Oke, SMRA. Ya, SMRA nih ya. Ini kan dia udah breakdown. Ini sebenarnya udah break dari sini nih. Ya, dia udah break ya. Berarti kita udah tinggal kita tinggalin dulu. Oke, tinggalin dulu. Jadi mungkin teman-teman masih bisa lirik kalau misalnya mau yang properti lebih ke kayak misalnya CTRA, teman-teman masih bisa perhatikan, atau BSDE. Ya, kalau pilihan saya kan lebih ke arah BSDE. Ya, BSDE ini sebenarnya udah di area supportnya. Sebenarnya udah cukup seksi sih, cuman kita nggak berani masuk karena marketnya seperti itu. Oke. Ya, habis itu Crash. Nah, Crash ini kan ancamannya cukup nyata ya dari SWF ya. Jadi teman-teman harus mantau tuh SWF-nya. Memang udah ada jaminan dari Pak Jokowi kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap berlaku. Berarti SWF semua masih aman ya. Tapi kan market masih berkata lain. Ya kan? Jadi otomatis ya kita tunggu. Walaupun ini udah dekat support juga. Ya, nah habis itu main. Main itu kemarin itu ini memang udah disupport sih daripada main ya. Teman-teman coba lihat Cepin. Cepin itu walaupun kemarin udah break, nah ini udah balik lagi nih. Ya, daripada main sekalian udah ngambil aja ke arah market leadernya. Ini biasanya kan Desember saham ayam-ayam ini cukup ini ya, tapi nggak tahu PPKM ini nanti bagaimana dengan kondisi si perusahaan ayam-ayam ini. Ya, oke. Jadi main daripada main, teman-teman lihat langsung lirik aja Cepin. Kalau JPFA kayaknya masih jelek ya. Coba kita lihat sebentar. Iya ya, JPFA kan sama kayak main, tapi walaupun dia memang udah disupport juga. Ya, saham-saham yang berhubungan dengan ayam. Tetapi kalau kita lihat ya, yang bergerak duluan ya pasti market leadernya kan. Cepin itu udah bergerak duluan soalnya. Ya, CTRA udah kita bahas. Pegas. Nah, Pegas udah kita bisa entry belum? Tunggu dia break deh. Ya, tunggu dia break. Kemarin itu kan kita udah ngambil, terus tunggu dia break. Ini saya udah sempat trailing stop. Nah, ini teman-teman tinggal tunggu dia break kembali. Ya, break kembali. Jadi ini kan adalah false breakout-nya. Nah, kita mau tunggu doang nih.
Ini kan selama dia nggak jebol, udah ini udah cukup bagus kan. Kita mau tunggu dia breakout lagi kayak gini. Ya, dia breakout lagi, baru kita masuk. Ya. Ini untuk Pegas. Cepin tadi udah bahas ya tadi ya. Raja udah. Koko. Nah, Koko ini lebih ke arah corporate action ya. Jadi pergerakannya sebenarnya sahamnya aduh gimana ya ngomong saham ini ya. Dia kan bentar lagi mau right issue nih ya, right issue. Tapi teman-teman boleh lihat gini deh. Teman-teman perhatikan bagian di publiknya sahamnya itu berapa persen. Itu aja dulu ya. Nah, habis itu teman-teman pertimbangkan, saya mau masuk nggak? Kalau yang pegang itu publik sekian besar. Nah, pengendalian nggak ada soalnya kalau publiknya segitu besar. Coba cek dulu itu ya. Nah, habis itu baru kita bicara lagi. Teknikalnya sih ya paling akan digerakkan untuk corporate action ya, untuk right issue sebentar lagi. Untuk window dressing ya. Window dressing untuk tower-tower biasanya ada ya, kayak misalnya TOWR. Makanya ini lagi kita tunggu dia breakout atau tidak. Ya. Batu bara ini out atau hold? Buat saya sekarang masih hold ya. Kenapa ya? Karena saya secara teknikal untuk trading plan saya juga saya dalam keadaan hold sih. IPCC udah, LPPF ini kebetulan saya tidak di situ. Ini harusnya ya. Kalau lihat PPKM level 2, PPKM level 4, harusnya dia akan sejalan dengan MAPI, Ramayana, dan lain sebagainya. Kalau dia naik sendirian, LPPF, MLPL juga naik sendirian, ya teman-teman udah tahu lah ya. Dia naik, kenapa ya? Saya juga nggak tahu. Ya, MTDL masuknya tunggu habis. MTDL habis stock split. Udah stock split belum sih Pak? Kan katanya di Desember ini kan. Ya, tetapi ini tinggal itu aja ikutin dari trendnya. Kalau sudah ada di situ, ya kalau sudah ada tinggal hold. Tapi kalau misalnya belum ada, ya dia tunggu dia break aja, break out, kita masuk. Itu aja. Diandra itu kemarin saya udah bahas belum ya? Diandra ya. Diandra ini kelihatannya akan dapat sentimen dari si ini. KTT. Ya, KTT kan akan mulai tuh Januari sampai akhir tahun 2022. Jadi katalisnya cukup bagus ya untuk si Diandra. Tapi apakah kita bisa masuk sekarang? Tunggu dia nih. Kalau kita lihat ini shadow-nya kan masih gede-gede nih. Ya, ini artinya masih permainannya masih cukup gede di situ. Jadi kalau misalnya boleh ya, teman-teman tunggu dia 95 breakout atau 109 dia breakout, baru teman-teman ikut aja. Ya ini walaupun ini lihat nih shadow-nya kan gede-gede tuh. Shadow gede-gede semua. Jadi kita mau confirm aja pergerakannya itu benar-benar udah diantisipasi oleh si gajah-gajah di dalamnya. Karena teman-teman lihat sendiri ya. Pergerakan di sini kan udah kecil-kecil nih. Ya, dia punya volumenya itu udah kecil-kecil. Di sini memang kayaknya udah terjadi akumulasi di situ ya, volume gede-gede ya. Terus habis itu kecil-kecil lagi. Nah, kecil-kecil ini kan berarti anomali semua nih. Ya, pergerakannya kan anomali semua nih. Nah, kita lebih baik kita tunggu aja. Ini nanti membesar lagi kayak volumenya, dia biasanya udah di atas itu ya, baru kita masuk aja. Ya, akan lebih baik jangan ada shadow-shadow yang panjang-panjang ini. Ini shadow itu maksudnya itu ya. Di hari perdagangan dibawa naik tinggi ya, terus habis itu turun lagi ke bawah. Nah, teman-teman udah tahu lah ya, kalau udah dibawa naik tinggi terus turun lagi ke bawah itu ngapain tuh? Ya, permainannya kan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sedang pricing in untuk untuk fundamentalnya, biasanya shadow-nya nggak akan gede-gede. Shadow ya, shadow tahu kan ya? Ya ini kayak ini shadow gede-gede semua tuh. Ya kalau sekarang ya karena mungkin dia masih di bawah cepet, di bawah 200 ya. Jadi permainannya masih cukup besar di situ. Jadi ya udah tunggu aja dia di atas, confirm aja baru kita ikut ya. Tapi Diandra ini untuk 2022 terutama untuk KTT ya, dia akan cukup banyak dapat order lah. PTPP sama Wika, dia udah mantul belum ya? Kalau saya masih menunggu ya. PTPP untuk balik lagi.
dia balik dulu. Kayak Wika juga sama ya. Dia balik dulu. Kemarin kan kena sentimen si Mahkamah Konstitusi kan. Jadi ya kita mau tunggu dia balik dulu baru kita ngambil keputusan ya. Karena apa ya? Balik lagi marketnya seperti itu. Astra International ini sebenarnya adalah salah satu saham yang pasti akan dipakai untuk window dressing ya. Kalau teman-teman sabar menunggu, tunggu dia break ya. Ini berarti break berapa? Ini 6.450. Masih di situ kok breaknya. Ya, dia break dulu 6.450 baru kita ikut. Ya, agro. Nah, agro ini teman-teman tungguin dia selesai deh. Ini bentar lagi udah mau selesai nih. Ya, dia punya right issue ya. Right issue kan lagi di trading kan nih sampai tanggal berapa gitu ya. Dan right issue-nya itu kalau nggak salah harga right-nya itu sekitar 2.000 sekian. 2.000 sekian. Teman-teman tinggal jumlahkan right-nya. Nah, dari situ ya teman-teman dapat tuh harga pokoknya. Jadi right-nya berapa, harga pokoknya berapa. Nah, teman-teman ikutin aja. Ya selama dia masih ya di situ-situ aja ya, itu adalah kesempatan untuk koleksi. Apalagi kalau dia bisa dibawa turun sampai sini. Itu harusnya akan jadi supportnya dia ya. Tapi dia turun sampai ke 1.800 sampai ke 1.850, orang akan lebih memilih beli induknya daripada right-nya. Ya jadi harusnya sih akan dipertahankan di harga-harga sekarang. Harusnya kalau nggak ada yang mau tebus right-nya. Lebih baik beli induknya aja karena induknya ada di 1.800 sampai 1.850. Jadi kelihatannya untuk agro itu akan dipertahankan di angka 2.000 sampai 2.100. Ya kalau dia bisa turun di bawah situ berarti diskon buat kita. Oke, Zyrek ya, Zyrek ya. Kita lihat Zyrek. Ya, ini ya. Zyrek kalau teman-teman kuat ya. Teman-teman kuat ya, teman-teman bisa hold. Tapi ini tergantung seberapa kuat teman-teman ya untuk Zyrek ya. Teman-teman bisa hold. Saya masih bisa ya mungkin teman-teman bisa ikut sampai tahun depan lah ya untuk Zyrek. Terus habis itu kalau Heal kita lihat ya, Heal ini baru mulai mantul ya. Saya lebih menyarankan teman-teman tunggu aja dia bisa break nggak di atas itu. Ini berapa? 1.100 sampai 1.120. Jadi dia break dulu ke atas itu, baru kita bicara. Kalau enggak ya ini cuman akan bergerak ke sini, terus turun lagi ke bawah. Ya kalau dia belum bisa break ya berarti ya cuman akan turun, naik untuk retest ya, retest resisten yang support yang sudah dia break untuk ke bawah lagi. Yaitu untuk Heal ya, all time low, hell is the Oke. Ya, support terkuat gocap betul. Oke, Zing sama BOS itu saham nggak bisa dianalisa, Pak. Ya, kenapa? Coba kita lihat ya, Zing. Mana ini salah. Kenapa Zing yang ini? Ya, ini kenapa? Coba lihat. Volumenya gede-gede ini. Ini udah teridentifikasi dia saham repo. Jadi kita nggak bisa tahu. Nah, ini kalau BOS ya, ini juga sebenarnya udah mulai turun ya. Tapi ini udah break, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kayak gini ya, kita udah nggak ikut lah. SMMT, ini saham batubara juga ya. Hari ini ikutan nggak? Oh, enggak ya. Dia masih sideways di situ ya. Ya kalau misalnya itu ya udah tinggal itu aja. Teman-teman lihat dia punya support resisten di sideways ini, kalau dia break baru teman-teman ikut. Nah, gitu ya. Oke, nah, Koko pengendalinya cuma belasan persen. Coba bayangkan, pengendali cuma belasan persen. Berarti sahamnya itu yang beredar di retail itu berapa persen? Ya, makanya teman-teman cek dulu untuk Koko, oke? SIMP mungkin lebih menarik ya Pak ya. SIMP ini mungkin katalisnya itu laporan keuangan Q3-nya juga cukup bagus ya, karena dia udah sempat naik berapa persen tuh ya. Ya, nah habis itu katalis tahun depan itu kelihatannya akan ada di
minyak goreng kemasan. Kan salah satu produksinya dia kan minyak goreng kemasan kan. Karena tahun depan itu minyak goreng curah itu sudah tidak boleh lagi beredar. Berarti pemerintah punya dasar hukum untuk menindak tuh saham-saham minyak goreng yang curah itu. Nah, oleh sebab itu ya saham-saham yang berhubungan dengan minyak goreng kemasan itu akan ada katalis buat tahun depan. Ya siapa tahu ya, yang mereka yang konsumsi yang curah itu ya pindah ke, mau nggak mau harus pindah ke kemasan kan, gitu. Apakah nanti yang kemasan itu kayak bikin celah ya, bikin merek sendiri segala macam. Tapi minimal pemerintah sudah punya dasar hukum untuk menindak. Kayak rokok yang tidak bercukai itu, ya kan? Itu kan dasar hukumnya udah jelas. Kalau nggak ada cukai ya bisa ditindak kan? Gitu, oke. Oh, tanggal 26 ya baru stock split ya. Lama juga ya. Ya, lihat teknikalnya aja, Pak. Teknikalnya seperti apa? Kalau memang itu ya MTDL sih lebih ke arah untuk hold ya. Hold. SMDR. Ini SMDR ini sebenarnya juga saham cukup bagus ya. Oh, ini tungguin aja. SMDR tungguin aja. Ya karena temasnya juga begitu tinggi, sektoralnya juga masih belum turun kan? IDX Trans. Ya kalau temas teman-teman nggak berhasil ikut, terus teman-teman nggak bisa berhasil ikut, ASA teman-teman tidak berhasil ikut ya, berarti yang sisanya itu adalah SMDR. Jadi SMDR tungguin aja ya. Ini tungguin SMDR. Kalau dia break, pullback, ya teman-teman ikut. Ya SMDR ya. Breeze gimana? Breeze kalau dia udah break di situ, saya cenderung tunggu di 1700-an ya. Ya benar ya. Nah ini kemana gambar saya? Ya 1700 ya, tungguin di situ. Ini udah kena kok. Udah dikit lagi kena. 1700 tinggal ya karena marketnya seperti itu, berani nggak kita spekulasi untuk di 1700. Itu doang ya, karena ini kan area yang mau kita tunggu kan, udah lama banget kan. Waktu market waktu dia masih di sini nih. Kalau dia break kan kita mau ambil di sekitar 1700. Kalau dia breakout ya kita ambil pas dia breakout kan. Nah ini tinggal lihat bagaimana reaksi candle di sekitar 1700 itu. Dia mengecil nggak? Tekanan jualnya mulai berkurang nggak? Ya. SMGR sudah boleh masuk belum? Oh ya, ini udah di sekitar support ya. Sebenarnya udah di sekitar support sih. Kalau misalnya ini kan jadi spekulasi ya kalau masuk ya. Teman-teman berani nggak untuk spekulasi untuk market sekarang? Kalau berani silakan ambil. Tapi kalau tidak, lebih baik tunggu dia balik ke atas minimal sampai sini nih. Ya di break baru kita ikut. Oke, Zyrek volumenya seperti repo. Coba kita lihat ya, Zyrek. Enggak kok, Pak. Ya kan? Enggak kan? Gitu. Coba bandingkan dengan tadi zinc. Kok ini zinc future. Tuh. Lihat. Ya, candle-nya anomali semua kan? Volumenya gede-gede semua. BBYB tunggu right issue-nya selesai aja, Pak. Ya, IRA kayaknya masih lanjut ya. Ya, kalau IRA sih udah nggak ikut ya, ini dikit lagi udah TP. SCMA mantul, coba kita lihat ya. Kayaknya kemarin sih kita enggak ya. Oh, ini memang ada di support. Memang ada di support, tapi minimal ya kita harus tunggu dia ke atas dulu. Ya, ke atas dulu, balik dulu ke keadaan semula ya, sinilah ya. Balik dulu, ini kan udah nggak berhasil nih. Ini apa? SCMA kan? Nah, tunggu dia balik dulu. Nah, dia balik pun ini memang ada di sekitar support nih. Dia balik pun kita masih harus tahu dia untuk turun lagi, cuma retest ke atas untuk turun lagi atau bagaimana. Ya, BHIT harusnya tidak ada yang perlu
dianalisa ya kayaknya ya Pak. Ya ini tunggu aja di 50 udah selesai. Ya, ini kan cuma permainan bolak-balik aset doang kan, dari BHIT ke IATA, nanti IATA balik lagi ke BHIT buat naikin BHIT. Ya itu doang sih. Ya. TNCA. Ini sama apa ya? Saya baru tahu, Pak. Pergerakannya kok gini ya. Oke, nih ya. Ini saham gini. Ini saya nggak tahu sahamnya seperti apa ya. Oh ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Dia naik kenapa ini? Atau karena sentimen untuk technical apa? Karena sektoralnya semua naik. Oh ya, ini punya aku laku. Oh, oke ya. Ini ada sentimen dengan BBYB nggak? Ya, ini coba cek dulu ya sentimennya ya. Kenapa? Karena dia setelah dia bergerak turun. Ini kan memang cukup besar ya, cukup besar yang dikoleksi. Habis itu teman-teman perlu cek juga ini liquid apa enggak. Ya, ini liquid apa enggak? Karena saya agak curiga dia tidak terlalu liquid ya. Ya kenapa? Karena setelah dia naik tinggi terus dia turun nih. Ya, dia turun ini kelihatannya memang kayak pullback ya. Kita coba cek ya. Ya, 61,8 ini harusnya cukup kuat ya. Kalau dia nggak kuat, udah selesai. Ya, jadi perhatikan dulu dia liquid apa enggak. Kalau dia nggak liquid lebih baik enggak deh. Ya, liquid ya? Oh gede ya? Oh ya udah kita coba cek nih 1000 kuat nggak? Maksudnya dia setelah dia turun nih cukup kuat nggak? Cuman kalau pergerakannya buat teman-teman yang jantungnya nggak tahu kuat, jangan deh ya. Ya ini dia udah bergerak lumayan ya. Oh ini sih udah bergerak lumayan tinggi ya. Tapi dia udah di EMA 20 sih. Ini kalau kita lihat ya pullbacknya sih, dan kita hampir boleh dibilang tidak terlalu FOMO. Kenapa? Di situ ada 61,8. Terus di situ ada EMA 20 di situ ya. Jadi kalau dia kuat ya dia akan lanjut. Kenapa? Karena pullbacknya juga volumenya kecil-kecil. Ya, tetapi teman-teman cek dulu dia bergerak kenapa. Habis itu ada hubungannya nggak sama BBYB? BBYB naik, dia naik. Nah, itu kan nggak pas ya, fundamentalnya susah untuk kita lihat. Ya, SIDO itu saham yang untuk inilah ya, untuk disimpan bukan untuk trading. Agak susah kita mentradingkan saham ini. Karena jalannya lelet sekali gitu ya. Kadang bergerak, kadang ada volume, kadang nggak ada volume. Kalau ini kayak ini ya, tiba-tiba ada volume gede. Habis itu ini udah breakdown sebenarnya. Kalau buat trading sebenarnya nggak terlalu oke banget sih Pak. Gitu. Apa lagi nih? Kok banyak saham yang aneh-aneh sekarang ya? Ini berarti ada banyak yang bangkit ya? Oh iya, ini mah saham ini mah nggak usah dilihat Pak. Ini udah dari atas turun sampai ke bawah, ini pasti ada sesuatu. Ya ini ya. Ini dari atas turun ke bawah, ini udah membentuk sebuah gunung Pak. Jadi pergerakannya akan seperti ini nih. Ini batasnya, ini temboknya. Berarti kan ini adalah jarak di mana mereka yang sudah kolek di sini udah mulai jualan. Ini jualannya, terus habis itu ini udah tinggal yang nyisain kita doang. Ya. P1 itu memang sentimennya cukup negatif di PPKM ya, PPKM. Jadi ya masih harus bersabar untuk PPKM ini lanjut apa enggak. Ya kalau dia lanjut ya mungkin dia akan turun lagi. Ya kalau 510 ini harusnya udah kena trailing, udah kena stop loss ya. 510 kan di sini. Ya ini harusnya udah kena udah kena stop loss ya. Apalagi dia udah break dari sini. Ini kan strukturnya. Dia udah break kan? Udah kita bahas di sini, itu boleh cukup bermanfaat lah buat teman-teman ya. Sembari kita menunggu window dressingnya seperti apa ya. Pokoknya kalau market jatuh, nggak apa-apa, biarin aja dia jatuh. Selama ya statistik masih menunjukkan bahwa Desember itu akan ditutup hijau. Jadi kita masih cukup nyaman-nyaman aja. Ini apalagi masih awal-awal bulan ya. Biarkanlah dia koreksi. Kita tunggu harga murahnya, harga diskonnya. Saat market koreksi, cek kita punya watchlist ya, bertahan nggak, bagaimana defensifnya market saham-saham watchlistnya kita. Kalau dia defense,
saat market mulai menunjukkan adanya periode window dressing mulai terjadi, Santa rally itu udah mulai jadi ya. Nah, di situ saatnya kita mulai masuk. Nah, habis itu teman-teman juga bisa persiapkan untuk 2022. Saham-saham apa yang teman-teman mau hold untuk kita bawa sampai ke January FX. Ya. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa di like ya, di share ya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Salam tim.